Para sahabat itu pokoknya kalau sudah sumpah di mimbar Rasulullah, karena mimbar Rasulullah itu tingkatnya 3 Pak, sama dengan ini ya. Jadi tingkatnya ada 3. Nah podium itu bagaimana? Ya memang ada sebagian ulama yang mengatakan ngapunten ya, podium itu adalah tempat khutbah di gereja Pak. Ya, jadi podium itu tempat khutbah di gereja. Nah, diadopsi oleh sebagian teman-teman dibawa ke masjid. Apa nggak boleh? Boleh, wongannya tempat saja kok, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala mimbari, barang siapa yang bersumpah di atas mimbarku hada ini, biyaminin dengan sumpah atimatin palsu, tabawwa'a maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat duduknya dari api neraka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban, disahihkan Ibnu Hibban. Jadi ini ada hadis yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang bersumpah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sumpahnya ini sumpah palsu, maka siap-siaplah tempat duduknya di api neraka. Loh, kenapa kok sumpah di mimbar Rasulullah? Ini seakan-akan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang sangat penting. Contoh seperti ini, kalau ada si fulan ini korupsi, atau ada artis ya yang melakukan kesalahan, terus ada kata-kata begini, aku arep tobat umroh. Jadi tobatnya di Mekah. Jadi koyok-koyok di Mekah itu sesuatu tempat yang apa ya, yang sangat ideal, yang sangat penting untuk bertobat. Aku nanti umroh, tobat di sana nanti ya. Melakukan kesalahannya di Indonesia, tapi mengupayakan tobatnya ini di Mekah, di hadapan Ka'bah sana. Ini juga para sahabat itu pokoknya kalau sudah sumpah di mimbar Rasulullah, karena mimbar Rasulullah itu tingkatnya 3 Pak, sama dengan ini ya. Jadi tingkatnya ada 3. Nah ini seakan-akan kalau sudah sumpah di mimbar Rasulullah ini ada satu kepastian. Tapi kalau itu sumpahnya sumpah palsu, maka ancamannya adalah api neraka. Ya kayak begini loh, kalau orang itu ibadah haji atau umroh terus diajak rekreasi ke Jabal Rahmah Pak ya. Lho ngono ku nek gak munggah nang Jabal Rahmah, gak nulis ngono, gak wena Pak. Ya, Jabal Rahmah itu ada tugu. Tugu ini memberi petanda bahwa pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa di situ. Makanya ada sebagian teman-teman menulis namanya pasangannya supaya tidak pisah-pisah. Ono sing nulis umpamane nggak kenal, Desi Ratnasari umpamane ya, harapannya supaya bisa nikah dengan Desi Ratnasari ya. Nah ini Jabal Rahmah.
Cuma saya ke sana 4 kali itu belum pernah naik, Pak. Jadi belum pernah tahu bentuknya di sana, karena pertama fisik saya mungkin capek, nanti kedua energi saya kita pakai itu di masjid nanti ya. Jadi di masjid Masjidil Haram. Ya, ini kita upayakan ke sana. Jadi 4 kali ke sana tapi tidak pernah naik sama sekali. Pak Ajis pernah ke sana tak? Naik? Belum. Wah, naik Pak Ajis, tulis siapa tadi ya, tapi ojo kejak Bu Ajis maksudnya ya, nulis Bu Ajis yo. Kalau Pak Ajis naik, ikuti aja di belakang ini, ayo nulis apa nah, gitu ya. Dulu cat hitam, sekarang cat putih, saya nggak begitu paham ya. Jadi seakan-akan mimbar ini adalah sesuatu yang ada kepastiannya kalau untuk bersumpah. Nah itu kalau sumpah palsu ya, jangankan di mimbar Rasulullah, di tempat manapun kalau sumpah palsu itu tidak boleh, apalagi kalau di atas mimbar Rasulullah. Ancamannya adalah tabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat duduknya di atas api neraka ya. Nah kalau kita kan sudah nggak mungkin Pak naik mimbar Rasulullah ya. Jadi sekarang mimbarnya ada di Madinah itu ya, bukan mimbar Rasulullah yang sekarang dipakai untuk apa? Untuk khutbah itu tinggi ya. Kalau di Mekah itu pendek semacam ini, tapi di showroom ya, tempatnya jauh. Nanti kalau Jumatan mau khutbah itu di showroom ya, di dekat dengan makom Ibrahim ya, dekat sana ya. Jadi saya sama Pak Bujadi, Pak Bujadi tidak ada nih ya, pernah mulai jam 10 ya, nunggu di sana, mau panas kayak gendeng itu Pak ya. Ya gak apa-apa Pak Bujadi ya, ayo tunggu jam 10 ya, bisa di hadapan khotibnya. Karena saya tanya kepada askarnya, kepada polisi, nanti tempat khutbahnya di mana, khotibnya di mana ya, ditunjukkan di situ. Nah saya nunggu di situ mulai jam 10 sampai jam 12 mungkin, panas-panas itu ya. Tapi alhamdulillah bisa melihat itu. Dulu ada cerita begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau khutbah itu di atas sana Pak ya. Nah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tidak berani khutbah di atas ya, tawaduknya begitu, ini nggak sopan. Maka Abu Bakar kalau khutbah turun satu, jadi di bawahnya sini ya. Nah saat Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar khutbah tidak berani khutbah di tempatnya Abu Bakar, diturun satu lagi ya. Nah saat Sayyidina Utsman ini khutbah juga turun satu lagi Pak di tanah ya. Akhirnya begini, ini nanti kalau saya tidak ada, terus pengganti saya ini khutbah, bukan hanya khutbah di tanah, gali tanah nanti sampai dalam nanti. Akhirnya bikin mimbar lagi ya, yang tidak sama dengan mimbarnya Rasulullah, supaya tidak semacam itu nanti ya. Ini ada cerita semacam itu. Jadi nah podium itu bagaimana ya, memang ada sebagian ulama yang mengatakan ngapunten ya, podium itu adalah tempat khutbah di gereja Pak ya. Jadi podium itu tempat khutbah di gereja. Nah diadopsi oleh sebagian teman-teman dibawa ke masjid. Apa nggak boleh? Boleh, wongannya tempat saja kok gitu loh ya. Jadi selama khutbah tentang non Islam ya kan tidak apa-apa ya. Jadi mencontoh itu boleh ya, seperti Rasulullah SAW mencontoh puasa Asyura. Puasa Asyura itu antara Rasulullah umat Islam dengan umat Yahudi, duluan umat Yahudi. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa saat itu Rasulullah bersama sahabat-sahabat di Madinah melihat orang Yahudi itu banyak yang puasa. Lalu ditanya, ini hari apa ini? Hari Asyura atau 10
apa itu Pak? 10 Muharram. Bahwa Asyura ini adalah karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, kami lebih berhak terhadap Musa. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk puasa Asyura. Jadi Asyura ini juga nyuntuk orang Yahudi. Terima kasih. Ya, tapi beda, puasanya itu beda Pak. Ya, jadi apa kontennya, isinya itu juga beda. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.